Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahrul Razi. Saya sebagai pembuka dari presentasi video kelompok 3 mata kuliah Statistik 2. Akan terlebih dahulu akan saya bacakan beberapa anggota yang terdiri dari 7 orang. Saya sendiri Iqbal Fahrul Razi, yang kedua Azim Izul Haq, Siti Halimah, Julia Puspita Andriani, Setio Mawarani, Nur Hasanah, dan Nur Jamilah. Baik, langsung saja sekedar mengulas isi dari makalah yang telah kami buat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mendapatkan tugas mengenai analisis faktor dan penerapannya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap penjualan media pembelajaran. Situasi kasus PT Solusi Agitech Persada. Berikutnya di pendahuluan dijelaskan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi inti. Di sana juga dijelaskan apa arti kata dari statistik yang berasal dari bahasa Yunani yang status, atau dalam bahasa Inggris stats yang berarti negara. Di sini negara dapat diartikan secara lebih luas, yaitu sebagai keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara. Kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan data non-bilangan maupun bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan atau melukiskan suatu persoalan. Fakta atau gambaran yang dituangkan melalui statistik itu haruslah bersifat informatif, komunikatif, berguna, dan praktis. Yang dimaksud dengan informatif, di mana isi dari statistik tersebut menyampaikan sesuatu informasi yang nantinya bisa diterima oleh masyarakat atau oleh khalayak banyak. Selanjutnya, komunikatif. Komunikatif maksudnya apa yang disampaikan bisa tersampaikan secara benar terhadap masyarakat, berguna dan praktis. Oleh sebab itu, maksudnya praktis itu tidak terlalu rumit, ribet. Artinya dalam penjelasannya itu sudah rinci mengenai statistik. Oleh sebab itu, tampilan informasi tersebut harus dikemas dan disajikan dalam gambaran atau ringkasan data yang sederhana. Seperti contoh, bila seseorang ingin mengetahui rata-rata kecelakaan lalu lintas di jalan tol di kota Jakarta pada bulan Januari, pengamatannya itu harus dilakukan pada setiap bulan Januari dari berbagai tahun. Jadi ketika seseorang ingin mengetahui kemacetan ibu kota Jakarta pada bulan Januari, maka pengamatannya harus dilakukan setiap bulan Januari dari berbagai macam tahun. Analisis faktor merupakan salah satu teknik dari analisis statistika multivariat, yaitu analisis yang bertujuan untuk mempelajari hubungan beberapa variabel dengan mencoba menemukan hubungan interrelationship antar sejumlah variabel-variabel yang awalnya saling independen satu dengan yang lain, artinya berpisah-pisah, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Sebagai salah satu dari teknik multivariat, analisis faktor ini dapat memainkan peran yang unik dibandingkan teknik-teknik multivariat yang lain. Mengenai multivariat itu apa, silakan teman-teman nantinya bisa langsung mengecek atau melihat materi yang telah kami share nantinya. Terus mengenai rumusan masalah, di Indonesia tersendiri telah banyak tersedia pembelajaran bagi siswa-siswi, baik media pembelajaran elektronik maupun manual. Oleh karena itu, penelitian di sini akan meneliti mengenai penerapan faktor dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap penjualan media pembelajaran. Sehingga dapat diambil kesimpulan faktor baru apa yang dibentuk dari 10 variabel data tersebut yang dapat memengaruhi kepuasan konsumen, dan diambil data dari pengisian kuesioner yang telah diisi oleh konsumen sebagai berikut. Jadi di makalah dijelaskan juga terdapat di sana berupa tabel data hasil pengisian kuesioner
oleh konsumen mengenai kepuasan konsumen terhadap penjualan media pembelajaran. Silakan teman-teman langsung cek saja di makalah kami nantinya. Tujuan dari pembuatan makalah ini tidak lain untuk menjelaskan prosedur analisis faktor dan mengetahui kepuasan konsumen terhadap penjualan media pembelajaran, serta mengetahui faktor yang terbentuk dari 10 variabel data tersebut yang akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Manfaatnya, insyaallah dari adanya makalah ini atas kerja keras kelompok kami, dilihat dari judul makalah ini dan struktur awal di pendahuluan, maka makalah ini tidak lain bermanfaat untuk menambah referensi dan pengetahuan dalam analisis faktor, serta bermanfaat untuk referensi kedepannya bagi PT Solusi Agitek Persada dalam meningkatkan penjualannya. Jadi di mana hal ini memfokuskan pada analisis faktor dan juga menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh perseroan terbatas Solusi Agitek Persada yang di sana melakukan penjualan media pembelajaran seperti itu. Itu hanya awalan saja dari saya mengenai isi dari makalah yang telah kami buat. Akan ada teman-teman yang akan mempresentasikan di video-video berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan teman-teman nanti saya disampaikan, dan semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi halayak banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Saudara Iqbal Fakhrul Razi telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai presentator pertama. Saya Azimi Zulhaq, NIM 80, akan mempresentasikan dasar teori dalam tugas yang telah kami kerjakan satu kelompok. Langsung saja, dasar teori itu yang pertama, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan setelah membandingkan kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan harapan. Kepuasan dapat diartikan sebagai respon terhadap evaluasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kenyataan yang diterima. Tentunya kepuasan konsumen dapat ditunjukkan melalui sikap konsumen pada pembelian. Kepuasan menurut Kotler adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam ekonomi pada umumnya yaitu yang pertama, harga. Setiap konsumen pasti membandingkan sesuatu yang dibeli dengan harga. Apakah sesuatu yang dibeli tersebut memiliki sudah worth it dengan harga yang kita keluarkan, seperti itu. Harga merupakan keputusan yang paling mendasar di antara program-program pemasaran yang lain, karena dalam setiap produk maupun jasa mempunyai harga. Harga juga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat karena memiliki atau menggunakan produk. Ya, jadi seperti itu. Ketika seorang itu menggunakan produk, entah itu produk elektronik ataupun bahkan itu produk makanan, ketika kita mengeluarkan harga, pasti kita akan merasakan dengan harga segitu itu apakah barang yang kita beli itu sudah memiliki imbang dengan barang ataupun makanan yang kita peroleh dengan kita mengeluarkan harga seperti itu. Kalau sudah seimbang bisa dikatakan worth it, ya, seperti itu. Worth it dengan harga yang kita keluarkan. Mencoba menemukan hubungan interrelationship antara sejumlah variabel-variabel yang awalnya saling independen satu dengan yang lain,
sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Analisis faktor termasuk pada interdependence teknikui, di mana tujuan utamanya adalah menerangkan struktur hubungan antara variabel-variabel dalam analisis. Sebagai salah satu dari teknik multivariat, analisis ini dapat memainkan peran yang unik dibandingkan teknik-teknik multivariat yang lain. Analisis ini menyediakan korelasi di antara jumlah besar variabel-variabel dengan mendefinisikan variabel-variabel yang berkorelasi dengan baik yang diasumsikan untuk mempresentasikan dimensi-dimensi dalam data. Pada dasarnya, analisis faktor mendekatkan data pada suatu pengelompokan dan pembentukan suatu variabel baru yang berdasarkan adanya kekuatan hubungan antara dimensi pembentukan faktor dan adanya konfirmatori. Sebagai variabel baru atau disebut dengan faktor, hasil yang diharapkan adalah faktor-faktor yang nantinya terbentuk tidak saling berkorelasi lagi. Analisis faktor ini berfungsi untuk mendapatkan sejumlah kecil faktor yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data. B. Faktor-faktor tersebut saling bebas. C. Tiap bagian faktor dapat diinterpretasikan dengan sejelas-jelasnya. Sebelum menganalisis faktor, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu Kaiser, Meyer, Olkin, KMO singkatannya, dan Batch Test of Spirity. 1. KMO yaitu indeks yang membandingkan besarnya koefisien korelasi yang diamati dengan besarnya koefisien parsial. Angka yang dihasilkan oleh KMO, measure of sampling at which harus lebih besar dari 0,5 supaya analisis faktor dapat diproses lebih lanjut. B. Batch Test of Spirity yaitu suatu uji statistik yang dipergunakan untuk menguji hipotesis bahwa variabel tidak saling untuk membeli suatu barang tersebut. Nah, itu merupakan salah satu dasar teori, masuk dalam dasar teori. Kepuasan konsumen, salah satu masuk dalam kepuasan konsumen. Yang pertama, yang kedua, kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan suatu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal pelanggan secara konsisten sesuai prosedur. Dalam hal ini, penyedia jasa dituntut untuk berusaha mengerti apa yang diinginkan pelanggan sehingga mempunyai harapan untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang baik. Jadi yang kedua ini, dalam kepuasan konsumen ini terdapat kualitas pelayanan, di mana kita tahu sendiri supermarket di Indonesia memiliki pelayanan yang baik, ya seperti itulah supaya pelanggan yang datang ini memiliki kepuasan, sehingga kualitas pelayanannya itu harus diperbaiki, harus memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, termasuk keawetan, kemudahan pemakaian, dan diperbaiki serta atribut bernilai lainnya. Di kualitas produk ini harus bagus, dan semua orang pasti menginginkan dengan harga yang dikeluarkan itu. Contoh, ada sepeda motor, sama-sama sepeda motor ini, sama-sama Vario. Kemudian yang pabrik yang satunya ini mengeluarkan harga 25 juta untuk Vario yang sama, harga 25 juta. Pasti yang satunya, dealer motor satunya ini mengeluarkan harga 30 juta. Sedangkan Varionya ini sama, kualitas sama, pasti ya masyarakat pun akan memilih yang 25 juta itu, karena dengan harga 50 juta sudah mendapatkan produk yang kualitasnya lebih baik lah. Yang
yang tadi dasar teori yang pertama kepuasan konsumen, yang kedua analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu metode statistik untuk menganalisis sejumlah observasi variabel dipandang dari segi interkorelasinya. Seperti pada analisis komponen utama, analisis faktor juga merupakan teknik mereduksi dan meringkas data. Berthelot's test of Spearty, yaitu suatu uji statistik yang dipergunakan untuk menguji hipotesis bahwa variabel tidak saling berkorelasi dalam populasi. Dengan perkataan lain, Marx korelasi populasi merupakan matriks identitas. Sedangkan tahap dalam analisis faktor yaitu pemilihan variabel. Sebelum dilakukan analisis, variabel perlu dipilih dan diselesaikan. Apabila dilakukan analisis faktor, pengujian kelayakan variabel dapat dilakukan dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap variabel awal. Tujuannya adalah agar terpilih variabel yang tepat. Jika terdapat beberapa variabel tidak relevan, maka penelitian membuang variabel tersebut karena dapat mempengaruhi interpretasi hasil analisis faktor. Pemilihan variabel-variabel observasi berdasarkan korelasi di antara variabel. Variabel dengan korelasi yang kuat akan masuk dalam analisis faktor, dan variabel dengan korelasi yang lemah akan dikeluarkan dari analisis faktor. Pembentukan faktor. Setelah variabel ditentukan dan dipilih serta diperhitungkan korelasinya telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis, langkah selanjutnya adalah pembentukan faktor untuk menemukan struktur yang mendasari hubungan antara variabel awal. Metode yang sering digunakan dalam analisis faktor, exploration dalam metode. Yang ketiga, menentukan jumlah faktor. Yang keempat, rotasi faktor. Dan yang kelima, menafsirkan faktor yang terbentuk dan penamaan faktor. Setelah benar-benar terbentuk faktor yang masing-masing beranggotakan variabel-variabel yang diteliti, maka dilakukan penamaan faktor berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan anggotanya. Penamaan faktor dilakukan dengan melihat hal yang mendasari dan cukup mewakili sifat-sifat dari variabel-variabel awal yang terkumpul dalam suatu faktor. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan generalisasi terhadap variabel-variabel awal tersebut. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan, perkataan, penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada saudara Iqbal Fakhrul Razi selaku moderator. Sekali lagi saya terima kasih dan mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Halimah, NIM 121. Di sini saya akan membahas mengenai analisis data. Untuk menguji semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, peneliti melakukan uji analisis faktor, di mana analisis faktor tersebut pada independen teknik yang tujuan utamanya adalah menerangkan struktur hubungan antara variabel-variabel dalam analisis. Di dalam data tersebut terdapat 10 variabel yang diambil oleh peneliti sebagai kuesioner yang diisi oleh para konsumen. Variabel-variabelnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah X1. X1 merupakan tampilan program yang baik dan menarik. X2 adalah kemudahan instalasi program dan pengoperasian program. X3 adalah kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran. Yang keempat adalah X4 adalah kesesuaian dan kelengkapan materi dalam kurikulum. X5 adalah keahlian tentor dalam menyampaikan materi dan pembahasan soal UN. X6 adalah harga pokok relatif murah. X7 adalah diskon dan potongan harga. X8 adalah sikap marketing dalam menjual produk. X9 adalah
kesempatan konsumen untuk menyampaikan keluhan. X10 adalah kesigapan perusahaan dalam memberikan layanan kepada konsumen. Dengan sebuah asumsi kuesioner adalah yang pertama sangat tidak puas, biasa, puas, dan sangat puas. Selanjutnya adalah analisis output pada tabel SPSS. Yang pertama adalah tabel KMO dan Balters Test. Pada analisis tabel SPSS tersebut, dari output yang di atas adalah nilai KMO 0,748 lebih dari 0,5, yang artinya adalah nilai KMO terpenuhi untuk melakukan uji analisis faktor. Sedangkan nilai Balters Test of Specificity adalah 0,00 kurang dari 0,05, yang artinya data tersebut layak untuk digunakan analisis multivariate dan analisis faktor yang dapat disimpulkan dengan memenuhi syarat. Pada analisisnya, yang pertama adalah pada variabel X1, nilai koefisien korelasinya adalah 0,591 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut bersifat interdependensi atau syarat analisis faktor. Yang kedua adalah pada variabel X2, kemudahan instalasi program dan pengoperasian program, nilai koefisien korelasinya adalah 0,794 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut merupakan bersifat interdependensi atau syarat analisis faktor. Pada variabel X3, kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran, nilai koefisien korelasinya adalah 0,803 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut analisis. Pada variabel X1, tampilan program yang baik dan menarik, nilai koefisien korelasinya adalah 0,591 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut bersifat interdependensi. Pada variabel X2, kemudahan instalasi program dan pengoperasian program, nilai koefisiennya adalah 0,794 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut bersifat interdependensi. Pada variabel X3, kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran, nilai koefisien korelasinya adalah 0,803 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut bersifat interdependensi. Pada variabel X4, kesesuaian dan kelengkapan materi dengan kurikulum, nilai koefisien korelasinya adalah 0,609 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut bersifat interdependensi. Selanjutnya, pada variabel X5, keahlian tentor dalam menyampaikan materi dan pembahasan soal UN, nilai koefisien korelasinya adalah 0,758 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut juga bersifat interdependensi. Pada variabel X6, harga produk yang relatif murah, nilai koefisien korelasinya adalah 0,797 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut juga merupakan interdependensi. Pada variabel X7, diskon dan potongan harga, nilai koefisiennya adalah 0,637 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut bersifat interdependensi. Pada variabel X8, sikap marketing dalam menjual produk, nilai koefisien korelasinya adalah 0,613 lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut juga merupakan bersifat interdependensi. Yang ke-9 adalah yang pada variabel X9, kesempatan konsumen yang untuk menyampaikan keluhan, nilai koefisien korelasinya adalah 0,715 lebih dari 0,03, artinya variabel tersebut juga merupakan
bersifat interdependensi. Yang terakhir adalah pada variabel X10, kesigapan perusahaan dalam memberikan layanan pada konsumen. Nilai koefisien korelasinya adalah 0,787, lebih dari 0,03, yang artinya variabel tersebut juga bersifat interdependensi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Puspita dengan NIM 147. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai tabel communalities. Jadi tabel hasil communalities ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu menjelaskan faktor atau tidak. Nah, mari kita lihat apakah variabel ini ekstraksinya lebih dari 0,5. Di sini ada 10 variabel. Yang pertama itu ada X1 sampai dengan X10. Pada variabel X1 nilai ekstraksinya itu 0,844 yang artinya lebih dari 0,5. Pada X2 nilai ekstraksinya adalah 0,838 dan sampai dengan X10 ini nilai ekstraksinya 0,666. Nah, karena variabel ekstraksinya melebihi 0,5 semuanya, maka dianggap mampu menjelaskan faktor karena semua nilai variabel ekstraksinya lebih dari 0,5. Yang kedua, kita masuk pada scree-plot. Nah, scree-plot ini dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Nah, dari gambar scree-plot ini ada 4 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah faktor yang terbentuk ada 4 faktor. Ini lebih dari 4, ada 4 titik ya. Yang terakhir mengenai tabel total variance explain. Tabel total variance explain ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 10 variabel yang berarti ada 10 komponen yang dianalisis. Ini tabel komponen ada 10, bisa dilihat. Kemudian ada 3 macam analisis untuk menunjukkan suatu varian, yaitu pada kolom initial eigenvalue dan extraction sums of squared loading, dan yang terakhir adalah rotation sums of squared loadings. Pada initial eigenvalues menunjukkan faktor yang terbentuk apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel, yaitu ini 4,199, 1,287, 1,237, 1,091, 721, 591 dan seterusnya. Kemudian sedangkan pada kolom extraction sums of squared loadings menunjukkan jumlah variasi yang dapat terbentuk. Pada hasil output tersebut ada 4 variasi faktor, yaitu 4,199, 1,287, 12,371 dan 10,909. Analisisnya, faktor 1 menunjukkan mampu menjelaskan alasan kepuasan konsumen dalam penjualan media pembelajaran sebesar 41,988% setelah dirotasi menjadi 33,358%. Faktor 2 mampu menjelaskan alasan kepuasan konsumen dalam penjualan media pembelajaran sebesar 12,870% setelah dirotasi menjadi 16,120%. Faktor 3 mampu menjelaskan alasan kepuasan konsumen dalam penjualan media pembelajaran sebesar 12,371% dan setelah dirotasi menjadi 15,365%. Faktor 4 mampu menjelaskan alasan kepuasan konsumen dalam penjualan media pembelajaran
sebesar 10,909% setelah dirotasi menjadi 13,296%. Keempat faktor yang terbentuk mampu menjelaskan alasan konsumen dalam memilih tempat belanja sebesar 78,139%. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setio Mawarani, NIM 1907211000165. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen matriks. Hasil dari komponen matriks yaitu untuk menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk. Yang pertama, nilai korelasi variabel X3 yaitu kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran dengan faktor 1 sebesar 0,924, kemudian faktor 2 min 0,061, faktor ketiga min 0,227 dan faktor keempat min 0,031. Kemudian nilai korelasi variabel X5 yaitu keahlian tentor dalam menyampaikan materi dan pembahasan soal UN dengan faktor 1 sebesar 0,915, kemudian faktor 2 sebesar min 0,102, faktor 3 sebesar min 0,248 dan faktor keempat min 0,094. Selanjutnya nilai korelasi variabel X2 yaitu kemudahan instalasi program dan pengoperasian program dengan faktor 1 sebesar 0,873, faktor 2 sebesar min 0,057, faktor ketiga sebesar min 0,239 dan faktor keempat sebesar min 0,127. Selanjutnya nilai korelasi variabel X6 yaitu harga produk yang relatif murah dengan faktor 1 sebesar 0,785, kemudian faktor 2 sebesar 0,027, faktor 3 sebesar min 0,420 dan faktor keempat 0,120. Selanjutnya nilai korelasi variabel X10 yaitu kesigapan perusahaan dalam memberikan layanan kepada konsumen dengan faktor 1 sebesar 0,547, kemudian faktor 2 sebesar min 0,198, faktor ketiga sebesar 0,521 dan faktor keempat sebesar min 0,239. Selanjutnya nilai korelasi variabel X8 yaitu sikap marketing dalam menjual produk dengan faktor 1 sebesar 0,403, kemudian faktor 2 sebesar 0,715, faktor ketiga sebesar 0,244 dan faktor keempat sebesar min 0,099. Selanjutnya nilai korelasi variabel X7 yaitu diskon dan potongan harga dengan faktor 1 sebesar 0,408, faktor 2 sebesar 0,543, faktor 3 sebesar 0,323 dan faktor keempat sebesar min 0,172. Selanjutnya, nilai korelasi variabel X9 yaitu kesempatan konsumen untuk menyampaikan keluhan dengan faktor 1 sebesar 0,417, faktor kedua sebesar min 0,373, faktor ketiga sebesar 0,516 dan faktor keempat sebesar min 0,347. Kemudian nilai korelasi variabel X1 yaitu tampilan program yang baik dan menarik dengan faktor 1 sebesar 0,405, faktor 2 sebesar 0,284, faktor ketiga sebesar 0,239 dan faktor keempat sebesar 0,736. Selanjutnya yang terakhir ialah nilai korelasi variabel X4 yaitu kesesuaian dan kelengkapan materi dengan kurikulum dengan faktor 1 sebesar 0,405, faktor kedua sebesar min 0,451 dan faktor ketiga sebesar 0,364 dan faktor keempat yaitu 0,540. Demikian penjelasan saya mengenai komponen matriks, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Hasana akan mempresentasikan kelanjutan dari kelompok saya, yaitu tentang tabel related komponen metrik.
Dimana di sini sudah ada beberapa variabel. Variabel yang pertama yaitu X5, yaitu tentang keahlian tentor dalam menyampaikan materi dan pembahasan ujian nasional, dimana dengan nilai variabel faktor 1 yaitu 0,916, faktor 2 0,246, faktor 3 0,114, faktor 4 0,79. Dikarenakan nilai faktor 3, 3 dan 4 lebih besar 1, maka variabel X5 termasuk kelompok faktor 1. X3 yaitu merupakan kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran, maka dengan nilai faktor 1 yaitu 0,905, nilai faktor 2 0,219, faktor 3 0,150, faktor 4 143. Karena nilai faktor 1 lebih besar daripada nilai faktor 2, 3, dan 4, maka variabel X3 termasuk dalam kelompok faktor 1. X6 yaitu merupakan harga produk yang relatif murah. Nah, di mana X6 ini dengan nilai faktor 0,875, min 0,068 dan 0,094 dan 0,169. Dikarenakan nilai faktor variabel faktor pertama lebih besar daripada nilai faktor 2, 3, dan 4, maka X6 termasuk ke dalam kelompok faktor 1. Nah, X2 merupakan nilai faktor yaitu X2 ini yaitu tentang kemudahan instalasi program dan pengoperasian program, di mana nilai faktor pertama yaitu 0,873, nilai faktor kedua 0,230, nilai faktor 3 0,150, faktor 4 0,039. Dikarenakan nilai faktor 1 lebih besar daripada faktor 2, 3, dan 4, maka X2 termasuk ke dalam kelompok faktor pertama. Selanjutnya variabel X9. X9 ini merupakan kesempatan konsumen untuk menyampaikan keluhannya. Nah, dimana dengan nilai faktor yang pertama yaitu 0,128, nilai faktor 2 yaitu 0,825, faktor 3 0,33, faktor 4 0,001. Karena dikarenakan X2 di faktor 2 lebih besar daripada faktor 1, 3, dan 4, maka X9 termasuk kelompok 2. X10 juga termasuk kelompok 2 karena yang terbesar nilai faktornya ada di faktor kelompok 2. Nah, X8 termasuk kelompok 3 karena yang paling terbesar nilai faktornya di sini merupakan ada di kelompok 3. Nah, di variabel X8 ini merupakan sikap marketing dalam menjual produk. Nah, di X7 termasuk kelompok 3 juga karena nilai faktor terbesar ada di faktor 3, di mana X7 ini merupakan diskon dan potongan harga. Nah, selanjutnya ada X1 merupakan tampilan program yang baik dan menarik. Nah, ini ada termasuk faktor kelompok 4 karena nilai faktor tertinggi ada di kelompok 4. Nah, selanjutnya ada X4. X4 ini sama ada di kelompok 4 karena nilai faktor tertingginya ada di faktor kelompok 4. X4 ini merupakan kesesuaian dan kelengkapan materi dengan keluhan. Dari yang tadi saya bacakan dapat disimpulkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, faktor 1 dengan variabel X5, X3, X6, X2, faktor 2, X9, X10, faktor 4, X8, X7, faktor 4 variabel X1, X4. Nah, faktor 1 di sini merupakan dinamakan faktor kualitas produk. Nah, faktor 2 dinamakan faktor kehandalan perusahaan. Faktor 3 dinamakan faktor strategi pemasaran. Faktor 4
dinamakan faktor desain produk. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jamila, NIM 1907211000216. Saya di sini sebagai pemateri terakhir yang akan menyimpulkan materi. Jadi dari hasil analisis output yang sudah dijelaskan barusan itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 faktor baru yang terbentuk dari ke-10 variabel. Ke-10 variabel itu ada variabel X1 sampai X10. Nah, untuk 4 faktor baru yang yang terbentuk dari ke-10 variabel dalam data kepuasan konsumen penjualan itu, untuk faktor pertama diberi nama faktor kualitas produk, karena faktor ini memudahkan instalasi program dan pengoperasian serta keahlian tentor dalam menyampaikan materi. Selain itu, kejelasan suara dan gambar terdapat di faktor ini dan juga harga produk yang relatif murah. Untuk faktor 2 diberi nama faktor kehandalan perusahaan. Faktor kehandalan perusahaan itu sendiri merupakan kesigapan perusahaan dalam layanan serta kesempatan konsumen untuk menyampaikan keluhannya. Kemudian faktor 3 itu diberi nama faktor strategis pemasaran. Faktor strategis pemasaran itu sendiri di mana sikap marketing dalam penjualan itu sangat ditegaskan dan terdapat diskon serta potongan harga. Dan untuk faktor 4 itu diberi nama faktor desain produk. Faktor desain produk itu di mana kesesuaian dan kelengkapan materi serta tampilan program, sehingga keempat faktor baru tersebut itu dapat mewakili ke-10 variabel yang menjadi faktor-faktor pengaruh kepuasan konsumen dalam penjualan media pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.